Di balik setiap candlestick yang bergerak, ada pertarungan antara ketakutan dan harapan. Antara investor yang mencari perlindungan dan bank sentral yang berusaha mengendalikan inflasi. Dan saat ini, gold kembali berdiri di persimpangan besar. Apakah sedang mempersiapkan rally berikutnya, atau justru jebakan sebelum kejatuhan yang lebih dalam? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan gold dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Market global saat ini sedang berada dalam fase yang sangat sensitif. Dalam beberapa minggu terakhir, investor dunia dipaksa menghadapi dua kekuatan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ketegangan geopolitik dan ketidakpastian global masih membuat gold menjadi aset safe haven utama. Namun di sisi lain, data ekonomi Amerika Serikat terus menunjukkan ketahanan yang cukup kuat. Dan ketika ekspektasi suku bunga berubah, gold ikut bergejolak. Analisa fundamental. Data ekonomi terbaru menunjukkan pasar tenaga kerja Amerika masih cukup solid. Laporan ADP dan indikator ketenaga kerjaan lainnya memberikan sinyal bahwa ekonomi belum mengalami perlambatan. Kondisi ini membuat market mengurangi ekspektasi pemangkasan suku bunga yang agresif. Sementara itu, investor juga menunggu data tenaga kerja resmi dan perkembangan inflasi sebagai petunjuk arah kebijakan berikutnya. Federal Reserve masih berada dalam posisi hati-hati, inflasi belum sepenuhnya terkendali. Selama inflasi bertahan tinggi, The Fed memiliki alasan untuk mempertahankan suku bunga pada level yang relatif ketat lebih lama dari yang diharapkan market. Bagi gold, ini adalah hambatan utama. Karena semakin tinggi imbal hasil obligasi dan semakin kuat dolar Amerika, semakin besar opportunity cost dalam memegang gold. Meski demikian, gold masih mendapatkan dukungan dari faktor geopolitik. Ketidakpastian di Timur Tengah dan risiko global membuat permintaan safe haven belum benar-benar hilang. Inilah alasan mengapa setiap penurunan gold masih sering dibeli oleh investor besar. Kesimpulannya, saat ini market sedang berada dalam fase konsolidasi besar antara kekuatan bullish jangka panjang dan tekanan bearish jangka menengah. Analisa teknikal. Jika kita melihat struktur market berada dalam kecenderungan bearish, alasannya sederhana, harga masih membentuk pola lower high dan juga lower low. Ini adalah karakteristik utama dari tren turun. Artinya, hingga saat ini, seller masih memegang kendali struktur besar. Perhatikan trendline turun yang membatasi pergerakan harga. Setiap kali harga mencoba naik, seller kembali muncul. Seolah ada tembok tak terlihat yang terus menahan kenaikan. Selama trendline ini belum ditembus secara valid, tekanan bearish masih tetap relevan. EMA cepat dan EMA lambat mulai menunjukkan fase transisi. Keduanya mulai saling mendekat. Ini biasanya menjadi tanda bahwa market sedang mengumpulkan energi. Dan setelah fase seperti ini, sering muncul pergerakan impulsif yang cukup besar. Sekarang mari kita perhatikan area penting. Pada bagian atas, terdapat area resistance 4516 hingga 4540. Ini adalah zona yang berulang kali menjadi tempat seller masuk. Jika buyer mampu menembus area ini, maka peluang recovery akan semakin besar. Namun jika gagal, area ini bisa menjadi titik awal gelombang bearish berikutnya. Di atasnya terdapat zona supply utama di 4550 hingga 4580. Ini adalah benteng pertahanan seller yang paling kuat. Selama harga masih berada di bawah area ini, struktur bearish jangka menengah belum benar-benar berubah. Pada bagian bawah, terdapat area support penting pada area 4448 hingga 4423. Area ini telah beberapa kali menjadi tempat buyer mempertahankan market. Jika support ini kembali diuji, reaksi buyer kemungkinan akan muncul lagi. Dan lebih bawah lagi, terdapat zona demand besar di area 4405 hingga 4375. Inilah area yang sebelumnya memicu rally agresif. Institusi besar biasanya memperhatikan zona seperti ini, karena disinilah likuiditas sering terkumpul. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Buyer harus mampu menembus resistance 4516 dan ditutup dengan candle yang kuat.
maka target berikutnya berada di 4.540 dan jika momentum berlanjut, zona supply besar 4.550 hingga 4.580 akan menjadi target utama. Konfirmasi tambahan trendline bearish berhasil ditembus. Skenario kedua, bearish. Jika muncul rejection kuat di area resistance 4.516 hingga 4.540, maka seller berpotensi kembali mengambil alih market. Maka target penurunan berada di area support 4.448 hingga 4.423. Bahkan berpotensi kembali menuju zona demand besar 4.405 hingga 4.375. Skenario ini memiliki probabilitas lebih tinggi. Market tidak pernah bergerak karena apa yang sudah terjadi. Market bergerak karena ekspektasi terhadap apa yang akan terjadi berikutnya. Tugas seorang trader bukan menebak masa depan. Tugas seorang trader adalah membaca probabilitas dan mengelola risiko ketika masa depan datang. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.